Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Renaldi Syagian dengan NIM 6705-2046 dan teman saya. Aldila Putri Sofiana Utami dengan NIM 67052011107. Baiklah, dalam pertemuan kali ini dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu data flip-flop. Kita masuk ke pengertiannya. Data flip-flop merupakan pengamanan dari RS flip-flop pada di flip-flop kondisi output terlarang tidak tertentu, tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama, sebuah memori penyimpanan data digital input atau memasukkan pada RS flip-flop adalah dua buah yaitu R atau res dan S atau set. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi satu buah input saja yaitu input atau masukan D atau data. Model modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT atau inventor dari input S ke input R pada RS flip-flop seperti terlihat pada gambar dasar D flip-flop berikut. Nah, untuk gambar rangkaian D flip-flop akan dijelaskan oleh teman saya Aldil. Silakan. Nah, kita ingat bahwa SR flip-flop sederhana memerlukan dua input untuk set output dan satu untuk reset output. Dengan menghubungkan inverter ke SR flip-flop, kita dapat set dan reset flip-flop menggunakan hanya satu input, karena sekarang dua sinyal input saling melengkapi. Komplement ini menghindari ambigu yang melekat pada SR latch ketika kedua input low, karena keadaan itu tidak lagi mungkin. Jadi, input tunggal ini disebut input D data. Jika input data ini dipertahankan high flip-flop akan menjadi set, dan ketika itu low flip-flop akan berubah menjadi reset. Namun ini akan menjadi tidak berguna karena output flip-flop akan selalu berubah pada setiap pulsa yang diterapkan pada input data ini. Untuk menghindari hal ini, input tambahan yang disebut input clock atau enable digunakan untuk mengisolasi input data dari rangkaian latch atau mengunci flip-flop setelah data yang diinginkan disimpan. Efeknya adalah bahwa kondisi input D hanya disalin ke output key ketika input clock aktif. Ini kemudian membentuk dasar dari perangkat sekuensial lain yang disebut D flip-flop. Nah, D flip-flop akan menyimpan dan menampilkan level logika apapun yang diterapkan ke terminal datanya selama input clock high. Setelah input clock menjadi low set dan reset, input flip-flop keduanya ditahan pada level logika 1, sehingga tidak akan mengubah status dan penyimpanan data apapun yang ada pada outputnya sebelum transisi clock terjadi. Dengan kata lain, outputnya terkunci pada logika 0 atau logika 1. Lalu selanjutnya ada rangkaian DFF master slave. D flip-flop dasar dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menambahkan SR flip-flop kedua ke outputnya, yang diaktifkan pada sinyal clock komplementer untuk menghasilkan D flip-flop master slave. Di leading edge atau tepi depan sinyal clock, low to high, tahap pertama, master mengunci kondisi input pada D, sedangkan tahap output dinonaktifkan. Lalu selanjutnya contoh IC dari D flip-flop akan dijelaskan kembali oleh Rizky.
IC-nya, Bu? Ada banyak, maaf sebelumnya, ada banyak IC flip-flop yang digunakan dalam paket TTL dan CMOS dengan yang lebih umum yang biasa dipakai yaitu IC 74 LS74 yang merupakan dual D flip-flop IC yang berisi dua bit stabil tipe D individual dalam satu chip yang memungkinkan single atau master shelf beralih flip-flop yang akan dibuat IC D flip-flop, termasuk flip-flop 74 LS174 hex D dengan input direct clear D flip-flop 74 LS175 kuat dengan output komplementer, dan flip-flop 74 LS273 oktal yang berisi 8 D flip-flop dengan input jelas di satu paket tunggal. Nah, itu adalah contoh IC dual D flip-flop yaitu 74 LS74, 74 LS175, 74 LS273. Nah, baiklah, untuk selanjutnya prinsip kerja dari rangkaian data flip-flop. Apabila input clock berlogika 1 high, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian RS flip-flop, di mana pada saat input jalur D1 high, maka kondisi tersebut adalah set key menjadi 1 high, dan pada jalur data diberikan output 0 atau low, maka kondisi yang terjadi adalah set key menjadi 0 low. Kemudian pada saat input clock berlogika rendah, maka data output pada jalur key akan ditahan walaupun logika pada jalur input data berubah. Kondisi inilah yang disebut sebagai dasar memori 1 bit. Nah, kesimpulan dari D flip-flop ini, data atau D flip-flop dapat dibangun menggunakan sepasang SR like back to back dan menghubungkan inverter atau gerbang NOT antara input S dan input R untuk memungkinkan input D data tunggal. Rangkaian D flip-flop dasar dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan SR flip-flop kedua ke outputnya yang diaktifkan pada sinyal clock komplementer untuk menghasilkan perangkat master slave di flip-flop. Nah, baiklah, mungkin sampai sini saja presentasi kali ini dari kelompok 7. Saya Rizky Renaldi, mohon maaf apabila ada kata-kata, dan saya mewakili teman saya juga, Aldila Putri, mungkin ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.